Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirsita Baiton. Saya dari Prodi Pariwisata, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah Pariwisata Alternatif. Pariwisata dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama yang dikenal sebagai wisata massal dan wisata alternatif. Kedua jenis wisata ini sangat berbeda satu sama lain. Pariwisata massal adalah terorganisir perpindahan sejumlah besar orang ke lokasi khusus. Sedangkan wisata alternatif melibatkan kelompok kecil orang atau individu yang bepergian ke tempat-tempat yang bukan tujuan wisata populer. Oleh karena itu, perbedaan utama antara pariwisata massal dan pariwisata alternatif dapat dijelaskan sebagai populasi wisatawan dari suatu destinasi. Banyak perbedaan lain antara kedua jenis wisata ini. Poin pertama, apa itu pariwisata alternatif? Wisata alternatif adalah kombinasi dari produk wisata atau jasa wisata individu. Dengan kata sederhana, ini dapat digambarkan sebagai orang-orang yang mengunjungi tempat-tempat dan hal-hal selain tempat wisata biasa. Dengan demikian, itu melibatkan lokasi tanpa musim dan musim liburan dan puncak. Hal ini ditandai dengan aktivitas individu dan keinginan wisatawan untuk merasakan budaya dan lingkungan setempat. Wisata alternatif dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok yang dikenal sebagai pertama, yaitu wisata budaya, wisata berbasis alam, dan wisata petualangan. Ketiga kelompok ini juga dapat saling berhubungan. Wisata petualangan, wisata lingkungan, dan wisata tematik dan kegiatan wisata skala kecil lainnya adalah contoh dari pariwisata alternatif. Karena pariwisata alternatif adalah pengalaman individu. Poin yang kedua, apa itu wisata massal? Pariwisata massal dapat didefinisikan sebagai gerakan terorganisir sejumlah besar orang ke lokasi-lokasi khusus. Dengan kata lain, ini melibatkan banyak orang pergi ke tujuan wisata populer, sering selama musim liburan puncak. Ini adalah bentuk pariwisata paling populer karena seringkali merupakan cara paling murah untuk pergi berlibur. Pariwisata massal sering melibatkan penawaran paket liburan. Kesepakatan paket adalah pengaturan di mana semua kebutuhan wisatawan seperti penerbangan, kegiatan, makanan, dan lain-lain dipenuhi oleh satu perusahaan. Pariwisata massal seringkali bertolak belakang dengan pariwisata alternatif atau pariwisata berkelanjutan. Pariwisata massal dapat melibatkan lokasi seperti kota resort, kelurahan, resort keseluruhan, taman hiburan, kawasan bisnis pariwisata, dan lain-lain yang sangat ramai. Namun, tempat-tempat yang terlalu padat ini juga dapat memberi lebih banyak ruang untuk sampah dan kerusakan. Beberapa kegiatan dalam pariwisata massal termasuk berjemur di pantai yang populer, mengunjungi taman hiburan, Disney World, naik kapal pesiar, bermain ski di pegunungan, dan lain-lain. Wisata massal dapat menghasilkan banyak pemasukan untuk daerah setempat. Perbedaan antara pariwisata alternatif dan wisata massal. Pariwisata alternatif ini melibatkan sekelompok kecil orang atau individu yang bepergian ke tempat-tempat yang bukan tujuan wisata populer. Sedangkan wisata massal ini melibatkan banyak orang yang pergi ke tujuan wisata populer, seringkali selama musim liburan puncak. Di sini terdapat beberapa poin dari perbedaan antara wisata massal dan
wisata alternatif. Yang pertama yaitu paket. Wisata massal, pariwisata massal seringkali mencakup penawaran paket. Sedangkan wisata alternatif meliputi rencana dan opsi yang ditentukan oleh para wisatawan. Poin yang kedua yaitu berbicara tentang program. Perbedaan antara wisata massal dan wisata alternatif. Wisata massal, para turis sering memiliki program tetap, sedangkan wisata alternatif, para wisatawan dapat membuat keputusan yang spontan. Poin yang ketiga berbicara tentang waktu. Wisata massal, turis hanya menghabiskan sedikit waktu di setiap situs, sedangkan wisata alternatif, turis memiliki lebih banyak waktu karena dapat mengubah rencana mereka. Poin yang keempat yaitu polusi. Pariwisata massal, masa orang yang mengunjungi suatu tempat dapat menyebabkan banyak sampah dan kerusakan. Sedangkan wisata alternatif relatif ramah lingkungan. Poin yang kelima yaitu kegiatan. Wisata massal, aktivasi termasuk berjemur di pantai populer, mengunjungi taman hiburan, mengunjungi lokasi terkenal seperti Tour Eiffel, Big Ben, dan lain-lain. Sedangkan wisata alternatif ini terdiri dari kegiatan individual seperti hiking, arung jeram, mengunjungi acara lokal, dan lain-lain. Sekian yang menjadi presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya akhiri.